Halo Halo Hai guys, guys, perkenalkan kami dari Universitas Trisakti, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, jurusan Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Bagas Joseph dengan NIM 07300021000008. Halo guys, perkenalkan nama saya Warpi Fatul Jana dengan NIM 073002100007. nama saya Budi Mawan Prakoso dengan NIM 073002100009. Halo, saya Christian Fernando Wandiwoi, NIM 073021000010. Halo, perkenalkan nama saya Rifki Ardiansyah, NIM 073001000040. Nah, di sini kami akan menjelaskan jenis-jenis energi konvensional dan non-konvensional serta tantangan-tantangannya di masa depan dan kaitannya dengan clean energy. Sebelum kita memasuki itu, kita harus tahu dulu apa itu energi konvensional, energi non-konvensional, dan clean energy. Nah, energi konvensional. Energi konvensional adalah energi yang sudah ada di alam dan memiliki jumlah yang terbatas dan tidak bisa diperbarui. Energi konvensional ini memiliki dampak yang berbahaya pada lingkungan karena menghasilkan polusi udara, tanah, dan air pada keberlangsungan makhluk hidup. Nah, jenis-jenis sumber energi konvensional ini adalah satu minyak bumi, dua batu bara, tiga gas alam, dan empat nuklir. Nah, selanjutnya energi non konvensional. Energi non konvensional ini adalah energi yang terbarukan atau yang bisa diperbarui dengan cepat. Nah, energi terbarukan ini bisa didefinisikan sebagai sumber energi yang dihasilkan dari sumber alami yang terdapat di bumi dengan jumlah yang banyak. Nah, ada beberapa jenis energi non-konvensional yang digunakan untuk menggantikan energi konvensional, yaitu diantaranya satu energi air, energi angin, energi biomasa, energi matahari, energi panas bumi, dan energi air laut. Nah, selanjutnya kita masuk ke clean energy. Clean energy adalah energi yang menghasilkan gas rumah kaca dengan level rendah atau hampir mendekati nol jika dibandingkan dengan energi-energi lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis energi konvensional yang akan dibacakan oleh Aura dan Rifki. Halo guys, perkenalkan nama saya Warpi Fatul Jana dengan NIM 07300210000007. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sumber konvensional, yaitu yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi berasal dari jasad renik lautan, tumbuhan dan hewan yang telah mati pada jutaan tahun yang lalu. Apa sih ciri-ciri dari minyak bumi? Yaitu berbentuk cairan kental, yang kedua coklat gelap, yang ketiga kehijauan, dan yang keempat mudah terbakar. Kemudian minyak bumi terletak di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi tersusun oleh campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon. Sebagian besar seri alkana, oksigen dan nitrogen dan sangat sedikit komponen yang mengandung logam. Kemudian minyak bumi diolah banyak digunakan sebagai bahan bakar minyak, misalnya minyak tanah, solar, pertamax, dan sebagainya. Apa sih tantangan dari minyak bumi? Yaitu yang pertama mengelola sumber minyak bumi agar tidak habis dengan cepat. Dikarenakan sumber minyak bumi ini bisa habis kapanpun. Yang kedua, mencari cara untuk mengurangi efek dari pengolahan minyak bumi. Kemudian, jenis-jenis sumber konvensional yang kedua yaitu batu bara. Apa sih batu bara tersebut? Batu bara merupakan bahan bakar fosil. Batu bara berbentuk dari endapan organik, yaitu sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Batu bara tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara merupakan bahan bakar utama selain solar yang telah umum digunakan pada banyak industri. Dari segi ekonomi, batu bara jauh lebih hemat dibandingkan solar. Berdasarkan proses pembentukannya, batu bara dibagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama ada antrasit, merupakan batu bara dengan kelas tertinggi, yang dimana ciri-cirinya yaitu warna hitam berkilauan, metalik, yang mengandung antara 80 hingga 98% unsur karbon dan kadar air kurang dari 8%. Kemudian yang kedua ada bituminus yang mengandung 68 hingga 86% unsur karbon
dan memiliki berkadar air 8 hingga 10% dari beratnya. Kemudian yang ketiga ada subbituminous yang mengandung sedikit karbon dan banyak air. Kemudian yang keempat ada lignit yang merupakan batu bara yang sangat lunak yang mengandung air 35 hingga 75% dari beratnya. Kemudian yang kelima ada gambut yang memiliki ciri-ciri yaitu berpori dan memiliki kadar air di atas 75% serta nilai dari kalori yang paling rendah. Apa sih tantangan dari batu bara? Mencari cara mengurangi emisi CO2 yang menghasilkan pembakaran batu bara. Dikarenakan batu bara dibakar maka akan menghasilkan emisi CO2 yang merupakan gas rumah kaca, yang dimana gas rumah kaca merupakan hal utama yang menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rifki. Perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah. Di sini saya akan membawakan materi tentang gas alam dan nuklir serta tantangannya. Gas alam berasal dari jasad renik lautan, tumbuhan, dan hewan yang telah mati pada jutaan tahun yang lalu. Tersusun dari alkana suhu rendah seperti metana, etana, propana, dan butana. Selain itu, alkana juga terdapat berbagai gas lain seperti karbon dioksida atau CO2 dan hidrogen sulfida atau H2S. Gas alam yang belum mengalami suatu proses sangat berbahaya karena dapat mengurangi kandungan oksigen di udara dan sifatnya sangat mudah terbakar dan menimbulkan ledakan. Tetapi jika sudah melalui suatu proses, gas alam tidak berbahaya. Gas alam yang telah diproses bersifat tidak berasa dan tidak berbau, tetapi jika akan didistribusikan, gas alam akan diberi bau dengan menambahkan tiol agar dapat terdeteksi bila terjadi kebocoran gas. Pemanfaatan gas alam akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Gas alam sebagai bahan bakar, antara lain sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap, bahan bakar industri ringan, menengah, dan berat, bahan bakar kendaraan bermotor, dan sebagai gas kota untuk kebutuhan rumah tangga, hotel, restoran, dan sebagainya. Gas alam sebagai bahan baku, antara lain bahan baku pabrik pupuk, petrokimia, metanol, bahan baku plastik, C3 dan C4-nya untuk LPG, CO2-nya untuk soft drink, dry ice pengawet makanan, hujan buatan, industri besi tuang, pengelasan, dan bahan pemadam api ringan. Gas alam sebagai komoditas energi untuk ekspor yaitu LNG. Tantangan gas alam juga sama seperti batu bara, yaitu kita harus mengurangi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Nuklir merupakan energi yang berasal dari suatu proses kimia yang dikenal dengan reaksi fisi dan reaksi fusi pada sebuah inti atom. Partikel nuklir seperti proton dan neutron tidak pecah pada proses reaksi fisi dan fusi. Namun kumpulan dari mereka mempunyai massa lebih rendah daripada mereka berada dalam posisi terpisah atau sendiri. Adanya perbedaan massa ini dibebaskan dalam bentuk panas dan radiasi di reaksi nuklir. Panas radiasinya memiliki massa yang hilang, namun terkadang terlepas ke sistem di mana tak terukur. Energi matahari merupakan salah satu sumber konversi energi ini. Matahari mengalami proses fusi hidrogen mengubah 4 miliar ton materi surya per detik menjadi energi elektromagnetik. Selanjutnya diradiasikan keluar angkasa. Energi ini rendah karbon dan lebih murah. Meskipun energi nuklir ini rendah karbon, namun menghasilkan limbah radioaktif yang sangat terkontaminasi dan mematikan bagi makhluk hidup. Degradasinya memakan waktu ribuan tahun yang membuat pengelolaannya sangat sulit. Tantangan energi nuklir ini adalah bagaimana cara kita mengurangi hasil limbah radioaktif yang membahayakan bagi makhluk hidup. Selanjutnya akan saya kembalikan ke teman saya, Bagas. Nah, itulah tadi jenis-jenis sumber energi konvensional dan tantangan-tantangannya. Di sini saya ingin menyimpulkan tantangan-tantangannya energi konvensional ini secara umum. Yang pertama itu adalah kapasitas energi konvensional ini. Sudah kita ketahui kapasitas energi konvensional ini sangat terbatas di bumi ini. Sehingga kita harus mengelolanya dengan baik dan benar dan agar tidak kita menyia-nyiakan energi konvensional ini dan tidak mudah habis di kedepannya. Nah, yang kedua ini adalah mengurangi polusinya. Sudah kita ketahui polusi yang disebabkan oleh energi konvensional ini sangat banyak dan membahayakan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, energi konvensional ini tidak termasuk clean energy karena energi konvensional ini menghasilkan limbah atau polusi yang sangat besar dan sangat jauh dari definisi dari clean energy. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis non-konvensional yang akan dibacakan oleh Budi dan Christian. Hai, saya Budi Mawan Prakoso akan menjelaskan tentang macam-macam energi non konvensional. Jadi yang pertama itu ada energi air.
Energi air adalah sumber energi terbarukan. Nah, energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh energi dengan bahan bakar fosil. Nah, jadi energi air itu ramah lingkungan gitu. Jadi berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya, air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin, dan energi tersebut yang selanjutnya diubah untuk menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. Nah, berdasarkan dari daya listrik yang dihasilkan, pembangkit listrik tenaga air dibedakan menjadi 4. Yang pertama picohidro yang menghasilkan 5 kW, yang kedua mikrohidro yang menghasilkan 5 sampai 100 kW, yang ketiga mini hidro yang menghasilkan daya di atas 100 kW tapi tetap di bawah 1 MW, dan yang terakhir yang keempat bendungan atau large hydro dengan daya yang dihasilkan sebesar lebih dari 100 MW. Selain menjadi pembangkit, PLTA juga bermanfaat bagi sektor pariwisata, pemandangan alam dan wisata kuliner yang menjadi daya tarik pariwisata, contohnya di kawasan Bendungan Jatiluhur. Tapi pemanfaatan potensi tenaga air memerlukan investasi yang cukup besar. Namun biaya operasional PLTA itu relatif rendah, jadi awalnya doang yang mahal. Yang kedua, energi biomasa. Energi biomasa ini berasal dari bahan bakar yang organik dan sangat beragam jenisnya. Bioenergi merupakan salah satu energi ramah lingkungan. Terus sumber energi biomasa dapat berupa limbah industri kayu, jerami, hasil pertanian seperti tebu dan singkong, atau bahkan kotoran hewan dan sampah yang nantinya diolah menjadi bahan bakar. Nah, teknologi pemanfaatan energi biomasa yang telah dikembangkan terdiri dari 2 macam, pembakaran langsung dan konservasi biomasa menjadi bahan bakar. Hasilnya itu disebut biofuel, jadi berasal dari tumbuhan dan hewan. Dapat berupa bioetanol yang dihasilkan dari tumbuhan dengan kandungan hidrokarbon yang tinggi. Terus bisa berupa biodiesel dari minyak nabati atau lemak hewani. Lalu bisa berupa biogas dari kotoran ternak dan pertanian, dan masih banyak lagi. Lalu ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan energi biomasa. Yang pertama, potensi konflik antara pemanfaatan bahan baku untuk bioenergi dengan pemenuhan kebutuhan pangan, pakan, dan pupuk. Contohnya kayak kotoran hewan kan bisa dijadiin bioenergi dan bisa juga dijadikan pupuk. Nah, itu tuh bisa menimbulkan konflik. Lalu yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana pengembangan biofuel dan menjaga kualitas biofuel, jadi kekurangan gitu. Yang ketiga, kurangnya pembiayaan karena bisnis bioenergi dianggap berisiko tinggi dan kurang menarik. Selanjutnya, energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan oleh gaya angin yang berhembus di permukaan bumi, dan energi ini juga termasuk energi yang ramah lingkungan, jadi sama kayak energi konvensional yang lainnya. Energi angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi menggunakan kincir angin. Energi mekanik yang dihasilkan oleh kincir angin dapat dimanfaatkan secara langsung atau dikonversi menjadi energi listrik. Jika dimanfaatkan secara langsung, kincir angin ini dapat digunakan untuk menggiling padi, memompa air, memotong kayu, dan sebagainya. Nah, energi angin ini tidak menimbulkan polusi, maka banyak negara kayak Jerman, Denmark, India, Cina, dan Amerika membangun turbin angin sebagai sumber tenaga listrik tambahannya. Yang menjadi tantangan dalam pengembangan energi angin adalah luas lahan yang tidak sedikit digunakan, jadi butuh lahan yang besar buat masang PLT ini. Lalu penempatan ladang angin pada lahan yang masih dapat digunakan untuk keperluan yang lain dapat menjadi persoalan tersendiri bagi penduduk setempat. Lalu selain mengganggu pandangan akibat pemasangan barisan pembangkit angin, penggunaan lahan untuk pembangkit angin dapat mengurangi lahan pertanian serta pemukiman. Lalu belum lagi pembangkit listrik pasti menghasilkan suara yang mengganggu, jadi berisik itu mengganggu bagi warga sekitar. Oke, jadi penjelasan tentang macam-macam energi non konvensional dari saya cukup segitu, dan akan dilanjutkan oleh teman saya Christian. Halo, saya Christian Fernando Wandiwoy. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam energi non konvensional, yaitu ada energi matahari. Energi matahari adalah energi yang diperoleh dari matahari dalam bentuk radiasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi energi matahari, dapat digunakan pada sel surya dan sebagai sumber listrik. Energi matahari sangat aman dan ramah lingkungan untuk digunakan sebagai sumber energi listrik. Untuk memanfaatkan potensi energi surya, ada 2 macam teknologi yang sudah diterapkan, yaitu energi surya fotovoltaik
dan energi surya termal. Fotovoltaik adalah proses mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Sedangkan dalam sistem termal, listrik dihasilkan dari panas matahari secara langsung. Jadi dengan kedua teknologi, kita bisa mengubah baik energi cahaya dan panas dari matahari menjadi energi listrik dengan optimal. Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh per meter kuadrat. Indonesia mempunyai target pada tahun 2050 dapat mencapai 1.500 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya. Ada beberapa tantangan dalam pengembangan energi matahari ini, yaitu biaya produksi yang mahal, ketersediaan silikon untuk membuat sel surya yang masih rendah, dan yang paling susah adalah penggunaan lahan. Selanjutnya, ada energi pasang surut air laut. Laut merupakan sumber energi yang sangat besar. Energi air pasang surut bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, yaitu dengan menggunakan turbin pasang surut air laut dan bendungan. Turbin pasang surut air laut pada prinsipnya mirip dengan mekanisme kerja turbin angin. Jika pada turbin angin bila-bilanya digerakkan oleh energi angin, maka pada turbin pasang surut air laut bila-bilanya digerakkan oleh energi pasang surut air laut. Lalu arus air yang memutar turbin akan memutar generator dan menghasilkan arus listrik. Meski teknologi ini masih dalam tahap awal, para ahli mengadang-adang sistem ini sangat menjanjikan. Sistem ini bekerja sangat baik jika berada pada zona pasang surut air laut yang sangat kuat seperti di garis pantai Norwegia dan Inggris. Energi pasang surut di wilayah Indonesia terdapat pada banyak pulau. Cukup banyak selat sempit yang membatasinya maupun teluk yang dimiliki masing-masing pulau. Hal ini memungkinkan untuk memanfaatkan energi pasang surut. Tetapi energi ini memiliki kekurangan, yaitu memiliki biaya infrastruktur dan teknologi yang tinggi. Lalu pada turbin sulit untuk melakukan instalasi dan pemeliharaannya. Dan pembangunan bendungan juga merupakan proyek yang sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang. Selanjutnya, ada energi panas bumi. Energi panas bumi juga dikenal dengan nama energi geotermal. Energi panas bumi dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi karena inti bumi itu sangatlah panas. Jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil, panas bumi merupakan sumber energi bersih dan hanya melepaskan sedikit gas rumah kaca. Salah satu pemanfaatan energi panas bumi adalah untuk menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik secara garis besar dilakukan dengan cara melihat resource dari panas bumi tersebut. Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan energi geotermal dunia, maka negara ini diperkirakan memiliki cadangan energi geotermal terbesar di dunia. Dan karena itu memiliki potensi tinggi untuk sumber energi terbarukan. Namun, sebagian besar dari potensi ini belum digunakan karena biaya eksplorasi dan juga biaya modal pembangkit listrik geotermal lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik lainnya yang menggunakan bahan bakar fosil. Namun setelah mulai beroperasi, biaya produksinya lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan orang juga kurang tertarik dengan energi panas bumi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bagas. Nah, itulah tadi jenis-jenis dan tantangan-tantangan dari sumber energi non-konvensional. Di sini saya akan menyimpulkan tantangan-tantangan energi non-konvensional. Yang pertama itu adalah biaya. Biaya yang diperlukan untuk pengembangan energi non-konvensional ini sangat besar dan tidak banyak orang yang melakukan investasi pada pengembangan ini. Sehingga kita harus menarik orang-orang untuk melakukan investasi pada pengembangan energi non-konvensional ini. Nah, yang kedua itu adalah lahan. Kenapa lahan? Karena kita memerlukan lahan yang sangat besar untuk melakukan pengembangan energi non-konvensional ini. Tetapi banyak orang atau penduduk yang tidak bersedia memberikan lahannya untuk menjadikan pengembangan energi non-konvensional ini. Nah, energi non-konvensional ini bisa dibilang clean energy karena menghasilkan sedikit banget atau tidak menghasilkan polusi gas rumah kaca yang menyebabkan global warming. Nah, berbagai macam negara sudah beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Karena energi terbarukan ini ramah lingkungan dan melawan global warming, dan energi terbarukan ini menghasilkan polusi yang lebih sedikit dibanding dengan energi fosil. Nah, sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye.